Halo semua, balik lagi bareng saya. Hari ini kita bakal ngulik salah satu manuver bisnis paling menarik di bursa saham kita, yaitu strategi baru yang super berani dari PT Rukun Raharja atau yang kodenya Raja. Percaya deh, mereka ini lagi dalam misi transformasi yang gila-gilaan. Pertanyaannya simple, tapi penting banget nih buat investor. Kalau ada perusahaan pipa gas yang banting setir, bertaruh besar buat jadi raksasa energi terintegrasi, ini tuh peluang emas atau jangan-jangan taruhan yang kelewat nekat? Yuk kita bongkar bareng-bareng. Oke, kita mulai dari awal ya. Buat ngerti Raja mau kemana, kita harus lihat dulu mereka tuh datangnya dari mana. Karena jujur aja, perjalanan mereka tuh unik banget, nggak mulai dari energi sama sekali. Coba deh, kita lihat lini masa ini. RAJ itu lahir tahun 1993, dan awalnya itu perusahaan properti loh. Titik baliknya itu tahun 2010, waktu mereka mutusin buat ganti haluan total ke bisnis energi. Sejak saat itu, gerakannya makin kenceng. Puncaknya ya akuisisi saham di Blok Jabung tahun 2023, dan rencana buat nyaplok Hafar Group di 2025. Ini bukan kebetulan, ini transformasi yang disengaja dan agresif banget. Nah, ini yang menarik banget. Kalau kita lihat dari mana duit mereka datang sekarang, mayoritas, lebih dari setengahnya, itu dari downstream, alias dagang gas. Ini mesin duit mereka saat ini. Tapi coba perhatiin deh porsi upstream sama midstreamnya. Nah, disitulah Raja lagi jor-joran nanemin modal dan ambisi gedenya untuk masa depan. Sekarang kita masuk ke dagingnya nih. Gimana sih caranya Raja mau berubah? Ini bukan cuma wacana, tapi serangkaian aksi korporasi yang beberapa udah jalan dan masih banyak yang menanti. Oke, sebelum kita lanjut, kita samain frekuensi dulu soal istilah aksi korporasi ya. Gampangnya gini, ini tuh langkah strategis gede yang diambil perusahaan, kayak akuisisi atau bikin anak usaha baru yang dampaknya itu langsung ke para investor. Jadi, strateginya bisa kita pecah jadi 3 langkah kunci. Pertama, mereka bikin kendaraan khusus, namanya BRO, buat nampung semua rencana ekspansi mereka. Kedua, mereka langsung tancap gas, mengakuisisi aset-aset penting kayak saham di Blok Jabung buat hulu dan Hafar Group buat midstream. Dan ketiga, nah ini dia, mereka melakukan diversifikasi secara luas, jadi nggak cuma ngandelin bisnis gas yang udah ada. Dan diversifikasinya ini nggak main-main loh. Coba lihat, mereka masuk ke bisnis kapal pengangkut gas alam cair, merambah ke energi terbarukan, mau bangun pipa BBM baru di Kalimantan, sampai ikut main di industri petrokimia. Ini jelas bukan lagi sekedar perusahaan pipa gas. Ini cetak biru buat jadi sebuah kerajaan energi yang terintegrasi. Oke, ceritanya emang keren banget. Tapi kan sebagai investor kita mesti lihat angkanya dong. Dan disinilah ceritanya jadi agak dilematis. Ada pertarungan antara kinerja perusahaan yang solid banget dengan valuasi sahamnya di pasar yang udah tinggi. Kita mulai dari yang bagus-bagus dulu ya. Kinerja bisnis inti mereka itu kuat banget. Pendapatan sampai 9 bulan pertama 2024 itu tumbuh hampir 38% dibanding periode yang sama tahun lalu. Ini artinya mesin utama perusahaan lagi jalan kencang. Nah, tapi ini dia nih dilemanya. Price to earnings ratio atau PIR-nya itu ada di angka 29 kali. Gampangnya gini deh. Pasar itu rela bayar mahal banget buat setiap rupiah keuntungan yang Raja hasilin. Angka setinggi ini nunjukin kalau pasar udah optimis banget, udah ngebeli semua cerita sukses dari rencana ekspansi mereka di masa depan. Dan grafik ini nunjukin semuanya dengan jelas. Lihat deh loncakan harga sahamnya. Kenaikan tajam ini adalah cerminan dari optimisme pasar tadi. Harga saham sekarang seolah-olah udah memperhitungkan semua potensi untung dari proyek-proyek yang bahkan belum sepenuhnya jalan. Terus artinya apa nih buat kita yang nonton dari pinggir lapangan? Nah, ini yang namanya dilema klasik buat investor. Coba kita bedah dua sisinya ya. Di satu sisi, argumen yang optimis atau bullish-nya itu kuat banget. Diversifikasi artinya mereka nyebar resiko, nggak naruh semua telur di satu keranjang. Kalau akuisisi barunya sukses, wah lonjakan pendapatannya bisa luar biasa. Tapi, di sisi lain, risiko atau skenario bearish-nya juga nyata. Risiko terbesarnya itu eksekusi. Apa semua rencana gede ini bisa kejadian sesuai harapan? Ditambah lagi valuasinya udah tinggi, dan sektor energi itu kan naik turunnya kayak roller coaster. Kutipan ini, menurut saya, ngerangkum semuanya dengan pas banget. Masa depan nilai saham Raja itu nggak lagi cuma bergantung sama bisnisnya sekarang, tapi hampir sepenuhnya bergantung pada kemampuan mereka buat mengeksekusi visi ambisius yang udah mereka ceritain ke pasar. Nah, daripada kita cuma nebak-nebak, ada beberapa indikator kunci yang bisa kita pantau terus-menerus buat lihat apakah Raja ini beneran on track atau enggak. Jadi, apa aja yang harus Anda pantau?
Pertama, perhatikan setiap pengumuman soal finalisasi akuisisi, udah sampai mana, dan berapa nilai transaksinya. Kedua, cari tahu kapan proyek-proyek baru ini mulai jalan dan ngasilin duit. Ketiga, pas laporan keuangan berikutnya keluar, coba deh diintip. Kontribusi dari bisnis barunya udah kelihatan belum? Dan terakhir, yang nggak kalah penting, gimana cara mereka bayarin ini semua? Bakal ada aksi korporasi lain kayak rights issue nggak buat cari dana segar? Pada akhirnya, ya kita balik lagi ke pertanyaan ini. Aja sudah menyusun sebuah cetak biru yang megah banget. Mereka lagi dalam proses konstruksi besar-besaran. Tantangannya sekarang adalah, apakah bangunan yang jadi nanti bakal sekokoh dan semegah yang ada di dalam rencana mereka? Hanya waktu yang bisa menjawabnya.